Apa itu etika? Menurut James J. Schiller, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia. Apa itu etika bisnis? Menurut Velasquez menyatakan bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan tentang benar dan salah dan berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Antonius Alijoyo 2004 menerangkan bahwa suatu perusahaan perlu menerapkan nilai-nilai etika berusaha karena dengan adanya etika berusaha dan kejujuran dalam berusaha dapat menciptakan aset yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika terdapat aturan dan sanksi. Perkembangan etika bisnis makin global tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan yang saling menguntungkan akan bisnis tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan pada gilirannya mendapatkan manfaat bersama. Etika bisnis dapat dikatakan baru berkembang dalam 1-2 dasawarsa berakhir ini jika dibandingkan dengan etika terapan seperti etika politik dan kedokteran. Etika bisnis dirasakan masih sangat baru. Dengan semakin gencarnya pembicaraan mengenai etika bisnis di masyarakat bersama dengan hidupnya kegiatan bisnis di negara kita, mulai disadari bahwa etika bisnis perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, khususnya dalam kerangka perilaku bisnis di Indonesia. Disadari bahwa tuntutan dunia bisnis dan manajemen dewasa ini semakin tinggi dan keras, yang mensyaratkan sikap dan pola kerja yang semakin profesional. Persaingan yang makin ketat juga mengharuskan pebisnis dan manajemen harus sungguh-sungguh menjadi profesional. Jika mereka sangat memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa profesi bisnis belum dianggap sebagai profesi yang luhur. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa bisnis adalah usaha yang kotor. Itu sebabnya bisnis selalu mendapatkan konotasi jelek sebagai kerja orang-orang kotor yang disimbolkan lintah darat, yaitu orang yang mengeruk keuntungan secara tidak halal, menghisap darah orang lain. Kesan dan kisah masyarakat ini sebenarnya disebabkan oleh orang-orang bisnis sendiri yang memperlihatkan citra negatif tentang bisnis di masyarakat. Banyak pembisnis yang menawarkan barang tidak bermutu dengan harga tinggi mengakibatkan citra bisnis menjadi jelek. Selain itu juga banyak pebisnis yang melakukan kolusi dan nepotisme dalam memenangkan lelang, penyuapan pada para pejabat, pengurangan mutu untuk mendapatkan laba maksimal, dan semuanya itu merupakan bisnis moral dan etis dan menjatuhkan citra bisnis Indonesia. Perkembangan etika bisnis menurut Bertens. Situasi dahulu, pada awal sejarah filsafat dan filsuf-filsuf Yunani menyelidiki bagaimana sebaliknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kegiatan ekonomi diatur. Pada tahun 1960-an ditandai dengan pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di negara Amerika Serikat. Hal ini memberikan perhatian pada dunia pendidikan, khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama bisnis dan sejati. Tahun 1970, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas kritis moral yang sedang terjadi di dunia bisnis Amerika Serikat. Tahun 1950 di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang 1 tahun kemudian. Tahun 1990 tidak terbatas lagi pada Eropa Barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan ISBEE pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.
etika dan Islam. Kalau kita sepakati bahwa etika ialah suatu kajian kritis rasional mengenai yang baik dan yang buruk, bagaimana halnya dengan teori etika dalam Islam, sedangkan telah disebutkan di muka kita menemukan dua paham, yaitu paham rasionalisme dan diwakili oleh Mu'tazilah, dan paham tradisionalisme yang diwakili oleh Arisyah. Munculnya perbedaan itu memang sulit diinginkan, baik karena pengaruh filsafat Yunani ke dalam dunia Islam maupun karena narasi ayat-ayat Al-Quran sendiri yang mendorong lahirnya perbedaan penafsiran. Di dalam Al-Quran, pesan etis selalu aja diselubungi oleh isyarat-isyarat yang menuntut penafsiran dan penerungan oleh manusia. Jenis-jenis teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarisme. Menurut teori ini, dilihat dari suatu tindakan atau perbuatan baik jika membawa manfaat. Tidak hanya satu atau dua orang saja, melainkan bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, teori deontologi. Teori ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku. Yang ketiga, teori hak. Teori ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik atau buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Yang keempat, teori keutamaan. Teori ini yakni memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, jujur, atau murah hati, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh kasus teori utilitarisme. Desa Sukamaju melakukan kegiatan kerja bakti yang selalu diadakan di akhir bulan dan di lingkungan sekitar. Sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuat tempat tersebut menjadi nyaman dan sehat untuk masyarakatnya. Contoh kasus teori deontologi. PT PLN memonopoli kelistrikan nasional. Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Nah, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian ke masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Dalam kasus ini, PT PLN mempunyai tujuan baik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, dalam kasus ini tidak etis dalam kegiatan usahanya. Contoh kasus teori hak. Asisten rumah tangga yang mempunyai hak untuk mendapatkan gaji bulanannya setelah ia melakukan kewajibannya mengurus rumah dan sebagainya. Selanjutnya, seorang karyawan yang mempunyai hak untuk mendapatkan gaji bulanannya setelah ia melakukan kewajibannya untuk bekerja sebaik mungkin di perusahaan mengalami pengurangan gaji bulanan, dikarenakan karyawan tersebut melakukan suatu kesalahan di perusahaannya. Contoh kasus teori keutamaan. Diketahui bahwa terjadi kecelakaan di jalan angin ribut yang telah melibatkan bis berwarna putih dengan sepeda motor berwarna merah. Diketahui supir bis tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan bis tersebut telah menyebabkan kerugian material dan diketahui penyebabnya adalah akibat supir bis yang kurang berhati-hati.
Dalam kasus ini, tidak etis karena mencerminkan suatu ketidakadilan di mana supir hanya mementingkan sampai ke tujuan tanpa memperhatikan kondisi jalan dan keselamatan para penumpang.